Kembali kita melihat Injil Markus pasal yang ke-7. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mengikuti gerakan Tuhan. Ketika kita menyembah tadi, saya melihat Tuhan Yesus memimpin pasukannya dan bergerak. Dan bumi tidak bisa tenang dengan semua kekuatan kuda dan sebanyaknya kuda yang Tuhan pimpin dengan pasukannya, sehingga bumi bergoncang. Ini waktunya Tuhan bergerak. Dan setelah banjir, apakah mungkin akan terjadi banyak gempa bumi? Karena di dalam penglihatan itu saya melihat bumi bergoncang dengan banyaknya tentara kuda yang Tuhan pimpin. Dan betapa pentingnya firman di akhir zaman, karena saya melihat juga Tuhan Yesus mengacungkan pedangnya, dan selalu pedang itu yang diarahkan ke atas dan ke depan. Jadi mari perdalam firman sungguh-sungguh dan hiduplah dalam kekudusan supaya kita bisa bergerak bersama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kita. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Biarlah kita sementara membaca firman dan mendengarkan firman, Anda jangan lepas dengan hadirat Tuhan yang begitu mencekam saat ini. Puaskan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Puaskan dengan hadirat. Saya mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata begini, hanya satu yang kita butuhkan. Kita tidak butuh tambahan harta, kita tidak butuh kesehatan, kita tidak butuh zaman kesembuhan. Satu yang kita butuhkan dan jangan pernah sampai hilang, yaitu rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hanya itu yang kita butuhkan. Ketika rasa haus dan lapar akan Tuhan itu lenyap dari kita, maka sebenarnya kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Sebenarnya kita sudah begitu dalam jatuh. Oleh karena itu sungguh-sungguh rasa haus dan lapar. Ketika engkau tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan lagi, sebenarnya engkau sudah terputus dengan Tuhan. Sukar untuk mendekat lagi ketika engkau tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Oh, ini waktunya lagi kita menyelidiki diri kita. Apakah kita hanya sekedar orang Kristen, puas dengan pendapatan yang bertambah-tambah? Tetapi pertanyaannya, apakah kau masih mempunyai rasa haus akan Tuhan? Rasa haus akan hadirat-Nya. Kapan Tuhan menjumpai engkau terakhir kali? Kapan engkau menangis di hadirat Tuhan? Kapan engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan engkau berkata, aku tidak ingin yang lain, aku ingin Tuhan, aku ingin mendengar suara Tuhan, aku ingin dipakai Tuhan. Kapan itu terjadi? Terakhir kali dalam hidup. Saya tahu bahwa hadirat Tuhan begitu kuat saat ini. Bahkan bukankah ada tulang-tulang yang sepertinya tidak lurus yang Tuhan sedang luruskan saat ini?
Dan aku tidak menunggu lagi, aku sedang bergerak dan aku akan terus bergerak. Anak-anakku, ikutilah aku, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Engkau harus melihat aku di depanmu dan engkau harus mengikuti aku. Aku akan menyapu semua yang aku lewati dengan kemuliaanku. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Sekali lagi aku akan menyelimuti bumi dengan kemuliaanku. Dan aku mau engkau bersamaku, anakku. Aku yang mengimpartasikan kuasa kepadamu. Aku yang akan mengangkat engkau bersama hidupku sendiri. Yang dimana aku ditinggikan, maka engkau pun akan ditinggikan bersama aku. Lakukan tindakan yang tepat di akhir zaman ini. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Lakukan tindakan yang tepat di akhir zaman ini. Terima kasih. Injil Markus pasal 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, dikatakan di sini Yesus berangkat pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, bahwa diperlukan waktu untuk menyendiri. Anda bisa bayangkan kesibukan Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan ini berlangsung dari pagi sampai malam, sehingga bahkan dikatakan tidak ada waktu untuk makan. Sibuk. Dan ketika kesibukan ini terus berlanjut, Yesus harus keluar dari tanah Yudea. Dia harus pergi ke Tirus hanya untuk menyendiri. Hanya untuk menyendiri, karena kalau sudah di Yudea, di Galilea, dia sudah begitu terkenalnya, tidak mungkin bisa menyendiri. Dia harus ke Tirus. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana mungkin terang itu bisa menyembunyikan diri. Dunia yang dipenuhi kegelapan dan Yesus yang adalah terang, bagaimana terang bisa menyembunyikan diri? Dimanapun terang itu ada, maka di sana ada terang.
Sehingga tidak mungkin kehadiran Yesus disembunyikan. Tetapi pelajaran yang harus kita ketahui adalah ada waktu-waktu di mana kita harus menyendiri bersama Tuhan. Itu yang harus kita pelajari. Tidak mudah loh ketika kita terkenal, ketika orang-orang membutuhkan kita, kita justru menarik diri. Banyak orang itu suka menikmati pujian orang. Tahukah Anda bahwa ketika kita menikmati pujian orang, maka mau tidak mau kesombongan itu akan muncul di dalam diri kita. Bagaimana ketika orang mengatakan, wah engkau begitu baiknya, tidak ada orang yang sebaik itu. Wah pelayananmu istimewa, tidak ada yang sama seperti itu. Dan seringkali orang-orang terjerumus masuk dalam jebakan pujian ini, menikmati pujian ini, dan pada akhirnya mereka menjadi musuh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin membagi kemuliaannya. Sudah jemaah, mari perhatikan sungguh-sungguh betapa pentingnya kita menyendiri. Bahkan ketika kita, mungkin ada katakan, saya bukan pendeta. Ya, tetapi ketika kau terlalu sibuk, engkau harus menyendiri. Engkau harus menarik diri dari kesibukan. Engkau harus beristirahat di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan engkau akan disegarkan kembali. Lebih daripada itu, ketika engkau sungguh-sungguh dibutuhkan banyak orang, engkau mengalami sanjungan demi sanjungan, engkau merasa dirimu begitu penting, saya mau tekankan, ayo belajar menarik diri dari itu semua. Dan ketika engkau di luar dipuji-puji, biarlah ketika kau menyendiri bersama Tuhan, biarkan Tuhan menegur dirimu. Tuhan menunjukkan kelemahan, Tuhan menunjukkan segala kesalahan-kesalahan yang engkau sudah lakukan. Sidang jemaat, betapa pentingnya menyendiri dengan Tuhan. Banyak orang tidak suka menyendiri dengan Tuhan. Tetapi engkau tidak akan dipulihkan, engkau tidak akan dikuatkan kembali ketika engkau tidak mau menyendiri dengan Tuhan. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Yesus adalah terang. Dan ingat, Yesus juga berkata, ketika engkau percaya kepada-Aku, maka engkau mempunyai terang, dan engkau juga adalah terang. Lalu, bagaimana orang tidak tahu betapa kita memiliki terang itu? Apakah terang kita disembunyikan di bawah gantang? Apakah terang kita tidak diletakkan di tempat yang semestinya, yang akan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita? Terang kita tertutup dengan makanan, terang kita tertutup dengan pekerjaan, terang kita tertutup dengan keserakahan kita, sehingga orang-orang tidak menikmati terang. Dan kalau orang tidak menikmati terang yang ada pada kita, bukankah kita sama saja dengan kegelapan? Kehadiran kita tidak membawa dampak, tidak menerangi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Oh, banyak hal yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Saya tidak akan merasa heran ketika nanti malam ada beberapa jemaat yang Tuhan akan berbicara secara khusus. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat
segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Seperti yang saya katakan, bahwa banyak penyakit, bahkan sebagian besar penyakit itu dari setan. Walaupun tidak semua pendeta akan setuju dengan apa yang saya katakan. Tetapi Anda pikirkan, ketika manusia belum berdosa, tidak ada penyakit. Ketika manusia berdosa, baru ada penyakit. Bahwa dosa itu membuka celah, membuka pintu di mana setan akan masuk dengan leluasa dan menghancurkan tubuh kita ini. Tetapi lebih daripada itu, di sini dikatakan anak perempuan itu kerasukan roh jahat. Anak perempuan itu kerasukan roh jahat. Ketika sudah berbicara kerasukan, maka anak itu sendiri tidak akan berdaya. Anak itu akan bertingkah aneh. Anak itu di luar kendali. Penyakitnya tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Itu kalau dari roh jahat. Dan ketika seseorang dirasuk roh jahat, mereka membutuhkan terang. Perempuan ini datang kepada Yesus. Dan saya tekankan kembali, terang itu juga ada pada kita. Aneh kalau tidak ada orang yang datang kepada kita. Ya, aneh kalau tidak ada orang yang datang kepada kita minta tolong. Banyak orang yang menghindari untuk berhadapan langsung dengan setan. Saya selalu menekankan betapa pentingnya, betapa luar biasanya pelayanan pelepasan atau mengusir setan. Karena kita akan selalu menjaga kekudusan kita ketika kita sudah bergerak dalam pelepasan. Karena sekali kita tidak kudus, setan akan menghantam kita. Perempuan ini yang mempunyai anak kerasukan roh jahat, dikatakan mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saya tipe pendeta yang dalam hal berdoa itu selalu mengatakan yang penting hati. Mau berlutut, mau tengkurap, mau tersungkur, mau apapun, yang penting hati. Tak masalah, saya katakan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana hadirat Tuhan dinyatakan. Engkau tidak bisa dengan sikap tubuh seadanya. Engkau sungguh-sungguh harus menunjukkan hormat. Dan di sanalah kita akan tersungkur, kita akan berlutut, bahkan kita dengan gaya penyembahan orang Yahudi, kita akan tiarap di tanah. Perempuan ini tersungkur di depan kakinya. Dan kalau jujur, sikap itu bisa menentukan hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam kita. Ketika kau di kamar, bahkan waktu kau berlutut dan kau mengangkat tangan, dengan kau hanya menyilangkan tangan, kau akan rasakan perbedaannya. Sikap itu penting. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan sikap penyembahannya. Ia datang tersungkur di depan kaki Yesus.
Dan Yesus tidak menolak penyembahan. Ingat, perempuan ini istilah yang terkenal di Indonesia, perempuan kafir. Ya, istilah yang terkenal di Indonesia. Yesus datang pada waktu itu dikatakan khusus untuk bangsa Yahudi. Tetapi ketika perempuan Sirofenisia ini datang tersungkur di kakinya, Yesus tidak menolak penyembahan. Saya mau katakan bahwa di akhir zaman ini segala bangsa akan datang berduyun-duyun dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Indonesia akan tersungkur di bawah kaki Yesus. Kalau tidak bisa dipanggil, ya kan? Kalau tidak bisa dipanggil baik-baik, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang padaku. Minum air secara gratis. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa baik-baik seperti itu, apakah perlu ada anggota keluarga kita yang kerasukan? Apakah perlu ada anggota keluarga kita yang sakit parah dan dokter sudah angkat tangan? Apakah perlu gempa bumi yang menghancurkan? Apakah perlu kebangkrutan supaya kita datang kepada Dia? Saya tidak menakut-nakuti. Yang saya mau katakan adalah ini: jiwa dari kita itu lebih penting dari segalanya. Tuhan akan mengizinkan segala sesuatunya dihancurkan apabila itu bisa menarik kita datang kepadanya. Yang penting jiwa kita diselamatkan. Apa gunanya manusia memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya binasa? Bukankah ada yang aneh dengan banyak gereja sekarang yang selalu doanya supaya mengalami pelipat gandaan, maksudnya pelipat gandaan uang, ya kan? Pekerjaan yang semakin meningkat. Padahal seperti yang kita sudah belajar di dalam Yesaya pasal 30, yang terpenting itu adalah manusia roh dulu dibangkitkan, dan kemudian kita sampai jijik kepada dosa, baru peningkatan 7 kali lipat itu terjadi secara jasmani. Gereja tidak mengajarkan hancurnya daging dan keluarnya roh. Kebanyakan gereja tidak memusatkan pengajaran untuk membentuk hati yang benar, tetapi seringkali hanya finansial yang terus ditingkatkan, pengurapan untuk multiplikasi keuangan. Wah, itu kan repot. Ingat, jangan salah mengerti, saya tidak anti dengan berkat, tetapi yang saya mau tekankan, ketika hatimu sudah benar, maka engkau bisa dipercaya dengan masalah keuangan. Engkau tidak akan menjauh dari Tuhan karena engkau diberkati 7 kali lipat. Tetapi ketika hatimu tidak benar dan engkau diberkati 7 kali lipat, engkau akan hilang dari Tuhan dengan berbagai alasan yang bisa diterima. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Perempuan ini menyembah Yesus, dan Yesus menerima penyembahan dari segala bangsa. Penyembahan, ingat, penyembahan bukan nyanyi lambat. Penyembahan berbicara tentang hati yang hancur dan tersungkur di hadapan Yesus. Penyembahan karena menyadari siapa Yesus. Perempuan ini tersungkur di kaki Yesus karena dia menyadari tidak ada seorang pun yang bisa menolong anaknya. Dia menyadari hanya Yesus yang bisa menolong anaknya. Sehingga kesadaran itu membawa dia masuk dalam penyembahan. Demikian pula penyembahan kita
seharusnya berdasarkan kesadaran siapa Yesus bagi kita. Itulah yang disebut penyembah, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan soal nyanyian. Roh, menyembah dalam roh berarti kita sungguh-sungguh harus lahir baru. Roh kita aktif. Bagaimana bisa mengatakan menyembah dalam roh kalau manusia roh kita tidak bisa melihat alam roh? Bagaimana kita bisa menyembah dalam roh kalau roh kita tidak bisa melihat Roh Kudus? Roh kita tidak bisa melihat Yesus. Bagaimana bisa kita menyembah? Banyak orang bangga sekarang dengan, wah kita dalam menyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, kemudian menyanyikan lagu lama. Oh, bukan seperti itu. Bagaimana kita bisa menyembah dalam kebenaran kalau tidak cinta firman Tuhan yang adalah kebenaran? Betapa banyaknya gereja yang hanya menyampaikan khotbah 30 menit selesai, 20 menit selesai. Bagaimana bisa menyembah dalam kebenaran kalau kebenaran itu adalah firman dan kita tidak memiliki firman? Seseorang berkata begini, seorang hamba Tuhan berkata begini, kenapa orang-orang itu sudah diurapi, didoakan, banyak hamba Tuhan kelas internasional mengalami impartasi pengurapan, gemetar-gemetar, sampai rumah masih merinding. 2 hari merinding masih, 3 hari merinding, hari keempat bilang, nanti minggu depan minta doa lagi impartasi pengurapan. Terus seperti itu, terus seperti itu. Dan ini gaya orang Kristen kebanyakan sekarang. Saya paling susah kalau sudah diundang ke Surabaya. Aduh, nanti doa apa lagi? Walaupun kalau sudah tumpang tangan ada juga lah suara Tuhan. Tapi itu sudah bukan khotbahnya. Mau khotbah apa itu tidak menjadi masalah. Aduh, nanti doa lagi. Selalu ditanya, Pak, boleh minta doa? Masa saya bilang tidak boleh? Ya kan? Dan itu puluhan orang. Tetapi setiap saya datang ke satu tempat dan tempat yang sama, orangnya itu lagi. Anda kalau sampai hafal apa dah bingung? Mau doa apa lagi? Kan gitu. Nah, kenapa orang itu selalu minta doa? Karena mereka tidak punya firman. Pengurapan tidak bisa tinggal tetap di hati orang yang tidak memiliki firman, di hati yang tidak dipenuhi firman. Pengurapan hanya akan melekat kepada firman. Oleh karena itu kita harus mempunyai firman, sehingga ketika pengurapan itu datang, pengurapan itu akan tinggal tetap dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak menyadari, sehingga mereka Minggu diurapi, Senin merinding, Selasa merinding, Kamis sudah biasa lagi, Minggu sudah, Sabtu sudah siap-siap. Aku perlu pengurapan, Pak. Apakah harus? Hati yang haus, ingat jangan sampai hilang. Ketika engkau sudah tidak haus akan Tuhan, sebenarnya engkau sudah jauh jatuh dalam dosa. Engkau sudah jauh meninggalkan Tuhan. Ayat 26, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya.
Dan Anda bayangkan perempuan Sirofenisia ini perempuan kafir. Ketika dia datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Dan anaknya tidak dibawa. Anda mengerti maksud saya? Imannya seperti apa? Ingat seorang panglima Romawi yang datang. Panglima ini berkata, Tuan, guru, tidak usah datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata saja. Maka hambaku yang ada di rumah pasti sembuh. Dan ini pun bukan bangsa Yahudi. Jangan takut mendoakan orang di luar Kristen. Seringkali iman mereka itu lebih sederhana, lebih bekerja. Saya selalu ingat ketika seseorang yang berjilbab di tempat fitness, yang jerawatnya tidak sembuh-sembuh, jerawat batu, jerawat apa, pokoknya mentol-mentol, sudah dibawa ke perawatan, tidak hilang-hilang. Dan saya katakan, mau saya doakan? Mau. Dan mau doa di mana? Ya di sini, di tempat fitness pun saya berdoa. Dan keesokan harinya perempuan ini berkata, mana masih sudah pasti hilang. Keesokan harinya pun masih sudah pasti hilang. Tidak tahu hari keberapa, yang pasti tidak lebih dari seminggu. Dia ketawa-ketawa, sudah. Dan orang-orang berkata, kok bisa ya didoakan ubiusan? Di tempat fitness itu bisa terjadi. Seringkali yang bukan umat Tuhan itu memiliki iman yang sederhana. Mereka lebih senang kok didoakan. Kita kan hanya tumpang tangan daripada suruh minum cucu, ya kan? Jadi mereka lebih sejahtera ketika kita mendoakan. Nah, lihat di sini, perempuan ini pun dijelaskan perempuan ini seorang Yunani, bukan orang Yahudi. Perempuan ini bukan umat Tuhan. Bangsa Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dan anaknya tidak dibawa. Anaknya tidak dibawa. Bayangkan iman seperti apa itu. Bayangkan iman seperti apa. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Anda bisa bayangkan kerendahan hati dari perempuan ini. Dikatakan anjing, masih berkata, benar Tuhan. Loh, kalau kebanyakan orang kan, kalau sudah dikatakan anjing, pergi. Kalau enggak, pukul dulu baru pergi. Memangnya hanya kamu yang bisa nolong? Kan gitu kan? Minimal karena dia perempuan, ludahi aja lah Yesus. Ya kan? Kan ini pola pikir kebanyakan orang kan seperti itu. Anjing, siapa yang sedang dikatakan anjing? Tetapi perempuan ini bisa berkata, benar. Nehemia ketika membangun reruntuhan Yerusalem, dia memimpin umat Tuhan yang datang dari pembuangan Yerusalem. Dia berdoa panjang lebar yang dialami. Dan kemudian Nehemia berkata, Engkaulah Tuhan yang benar, kami orang berdosa. Dengan semua
pengalaman bangsa Israel. Tetap aja Nehemia memimpin bangsa Israel berdoa, mengatakan, Engkau Tuhan yang benar, kami yang salah. Berapa banyak dari kita berani berkata, maaf, saya salah? Berapa banyak? Pengampunan itu bukan membebaskan orang. Orang yang membenci kita, orang yang memfitnah kita, bukan membebaskan mereka ketika kita memberikan pengampunan. Pengampunan bukan berbicara melupakan. Pengampunan berbicara keputusan. Dan pengampunan membebaskan kita dari kendali apapun juga. Perhatikan, pengampunan sebenarnya membebaskan kita dari kendali apapun juga, bahkan orang yang menyakiti kita. Bayangkan, Anda mengatakan, oh enggak, saya tidak dikendalikan. Ketika Anda makan, ingat orang itu, ya kan? Rasanya manis jadi asin, kan repot kalau sudah dikendalikan. Mau tidur, bolak-balik, ingat orang itu juga kan? Tak mati. Kita dikendalikan. Pengampunan membebaskan kita. Pengampunan membebaskan kita. Bahkan saya mau katakan, pengampunan itu membebaskan Tuhan untuk bekerja bagi kita. Oh, betapa sukacitanya pengampunan ini. Tapi saya ingat, pengampunan bukan untuk melupakan. Ingat itu. Pengampunan adalah keputusan dan pengakuan kita. Aku mengampuni si A. Kemudian jangan lupa, aku serahkan si A. Tapi jangan ditambahi, cepat ambil Tuhan. Jangan. Cepat buat bertobat gitu. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Lalu Yesus berkata kepadanya, ayat 27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saya mau masuk ke dalam pengertian yang berbeda sekarang. Anjing di sini tidak berbicara tentang anjing liar. Ya. Anjing di sini bahasa aslinya sebenarnya berkata anak anjing. Anak anjing yang dipelihara. Berarti ini bukan penghinaan. Yang kalau sudah anak anjing dipelihara berarti disayang atau enggak sama Tuhan Tuhan? Disayang. Sebenarnya di sini ini berbicara bukan anjing yang sudah besar, yang anjing liar. Tidak. Ini anak anjing yang dipelihara oleh Tuhan, yang disayang. Sehingga tidak aneh perempuan ini bahkan mengatakan benar. Buktinya dia selalu dekat kepada Yesus. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Namanya anak anjing kan suka dekat. Ya. Walaupun kalau ke istri saya langsung ditendang kalau anjing. Dia katakan sampai sekarang saya tidak bisa mengampuni anjing. Akhirnya tugas memandikan anjing saya, tugasnya pokoknya tugas anjing, mau muntah, mau apapun itu tugas saya. Di sini anak anjing berarti itu disukai. Dan Yesus katakan, ketika berbicara tentang anak anjing, di sini dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Saya mau tekankan kepada kita, Anda bisa bayangkan kalau remah-remahnya, karena perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Kalau remah-remahnya saja bisa mengusir setan tanpa berhadap-hadapan, Yesus bisa menyembuhkan anak itu walaupun tidak dibawa kepada Yesus. Bagaimana dengan rotinya? Yang jadi masalah adalah ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Setelah itu baru giliran anjing. Giliran anak anjing. Masalahnya, Yesus ditolak oleh anak-anaknya, bangsa Yahudi. Masalahnya, banyak orang Kristen pun tanpa sadar menolak Yesus, menolak roti itu, membuang roti itu. Tanpa sadar, lebih kurang lagi kalau dengan sadar. Menolak membuang roti yang Yesus sudah sediakan. Itu roti kesembuhan, roti kelimpahan, roti kelepasan, roti apapun juga, roti hikmat. Ditolak. Padahal itu disediakan bagi anak-anaknya terlebih dahulu. Ketika anak-anaknya menolak, maka orang lain akan menikmati. Ingat soal undangan pesta? Yang diundang terlebih dahulu. Yang jadi masalah, orang yang diundang itu hidup dalam berkat. Perhatikan, orang-orang yang diundang ke pesta itu berarti kenalan dari raja ini. Istilahnya anak-anak dari raja ini. Mereka hidup dalam kelimpahan. Satu beli lembu, ya, mau diperiksa, satu menikah besar-besaran, ya kan? Hidup dalam kelimpahan, sehingga ketika undangan datang, ada makanan. Tuhan, saya tidak perlu itu, saya bisa beli sendiri makanan. Sehingga roti yang sudah tersedia, Tuhan itu katakan, roti ini harus dimakan. Siapapun di pinggir jalan dimanapun undang untuk makan. Bersyukur bangsa Yahudi menolak Yesus, sehingga kita sekarang yang diundang. Tetapi yang saya mau katakan, jangan sampai ketika kita sudah hidup dalam kelimpahan, diundang oleh Yesus untuk datang makan roti lagi, kita menolak dengan berbagai alasan. Oh, betapa luar biasanya Tuhan kita. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sidang jemaat, kau harus punya rasa haus dan lapar untuk menjadi kenyang. Tetapi luar biasanya, semakin engkau makan Yesus, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minum. Semakin kau makan dan minum daging dan darah Yesus, engkau semakin haus lagi. Engkau semakin haus. Kalau engkau tidak makan daging dan darah Yesus, maka engkau akan enak dengan daging dan darah Yesus. Engkau tidak akan punya keinginan untuk makan dan minum daging dan darah Yesus. Pikirkan itu. Apakah kita masih haus dan lapar akan firman Tuhan? Saya tekankan kembali, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Bukankah Yesus baik kepada kita? Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Karena rencana Tuhan sejak semula supaya engkau kenyang. Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau mencukupi, memberikan kelimpahan kepada. Tetapi saya kembali mau tekan, apakah kau mempunyai rasa haus dan lapar? Apakah kau mau makan roti yang disediakan?
biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, kemudian roti itu disediakan bagi anak-anak. Bukankah kita tinggal ambil kan? Roti itu sudah disediakan, kesembuhan sudah disediakan, kelimpahan sudah disediakan, kemerdekaan sudah disediakan. Mengapa kok tidak diambil? Mengapa kita cari roti yang lain? Ingat, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh, biarlah jamahan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Bayangkan itu, roti yang begitu berharga kemudian dilempar oleh anak-anak Tuhan, dibuang oleh anak-anak Tuhan, tidak dimakan, tidak dimakan. Yang sakit tetap sakit, yang lemah tetap lemah, ya. Yang putus asa tetap putus asa. Dengar suara Tuhan. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang, aku akan beri kelegaan. Apapun itu, hanya kepada Yesus engkau akan mengalami kelegaan. Waktunya tidak banyak lagi. Kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kebiasaan bangsa Yahudi yang disebut anak-anak, kenapa remah itu dikatakan oleh wanita ini? Anjing itu yang di bawah meja itu makan remah-remah. Bahwa bangsa Yahudi, anak dari bangsa Yahudi, kalau sudah makan roti, ini anak-anak yang kaya, ya, di sini menggambarkan anak yang kaya. Rotinya itu dijadikan seperti kain lap. Jadi kalau sudah makan, tangannya itu dibersihkan pakai roti, dan kemudian rotinya itu dibuang. Sehingga perempuan ini berkata, anjing itu ada di bawah meja. Roti yang hanya dipakai untuk lap, bukan untuk makan, itu dilemparkan di bawah meja oleh anak-anak. Dan ternyata itu pun menyembuhkan, melepaskan anaknya dari kerasukan semua. Roti yang tidak dihargai, sama dengan Yesus berkata, batu yang dibuang itu sekarang menjadi batu penjuru. Sama seperti itu, tidak dihargai. Yesus tidak dihargai. Roti itu juga tidak dihargai. Tetapi orang yang bisa melihat manfaat dari roti itu, orang yang memerlukan roti itu, walaupun sudah remah-remah, itu diambil dan mereka mendapatkan manfaat. Bagaimana dengan kita, anak Tuhan? Apakah kita juga suka membuang roti? Kita tidak pernah memakannya. Kita hanya mendengar firman hanya dengan pikiran, kapan selesainya? Kapan selesainya? Kau tidak makan firman. Kau hanya menjadikan pembersih dari tangan. Hanya menghilangkan rasa bersalah, rasa tidak enak. Engkau duduk karena sungkan mungkin kepada pendetamu. Pertanyaannya, apakah kau makan roti ataukah kau buang? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak. Karena kata-katamu, kata-kata yang penuh iman, kata-kata yang membenarkan Yesus, bukan menyalahkan Yesus. Perhatikan dengan perkataan kita.
Beberapa kali saya sudah bahas bahwa orang yang tidak punya apa-apa, maka yang ada padanya pun akan diambil. Seringkali orang miskin kalau disuruh memberi persembahan, menolong orang, selalu orang miskin akan berkata, aku tidak punya apa-apa. Dan ketika mereka berkata, aku tidak punya apa-apa, mereka tetap miskin, bahkan semakin miskin. Karena yang ada padanya pun itu akan diambil. Tetapi orang yang punya, orang yang mengaku punya, hendaklah yang lemah bahkan berkata, aku kuat, katakan. Ingat, perkataan kita itu menentukan. Saya tidak mengajarkan untuk memotivasi Anda, tetapi saya mau firman itu diperkatakan. Firman. Karena kata-katamu yang membenarkan Yesus, kata-kata yang penuh dengan pengharapan, kata-kata yang penuh dengan iman. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari Anda. Saya ingin membawa Anda membayangkan di sini betapa mudahnya berurusan dengan setan. Anda tidak melihat pergumulan di sini. Heran ya, orang Kristen kalau usir setan, kadang ada tim penyembahannya, suruh nyanyi. Tidak pernah ngusir setan sendiri, satu tim. Saya malah bingung kalau sudah dengan tim itu. Bahkan Anda harus tahu timmu itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu akan membuat, menghambat kuasa Allah mengalir. Pada pembacaan Alkitab, setan lebih tahu tentang Alkitab. Banyak jurusnya. Pakai anggur perjamuan mau diminum, bukan mau disiramkan. Ya. Perhatikan di sini bahwa karena kata-kata, lihat di sini, musir setan itu karena kata-kata. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Wanita ini berkata-kata dengan iman, benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja itu makan remah-remah. Karena kata-kata. Urusan sama setan, mau santet, mau apapun, mau jimat. Ini loh, ketika engkau mempunyai kata-kata yang berkuasa, setan harus pergi. Setan harus pergi. Sekarang enak, walaupun jauh pakai video call, usir setan bisa. Bayangkan, kadang pakai video call tidak percaya. Bagaimana dengan zaman Yesus? Jangan batasi kuasa Tuhan tanpa video call, tanpa melihat, hanya dengan kata-kata di tempat yang jauh. Orangnya tidak kelihatan, setannya tetap pergi. Anak itu dibebaskan. Bayangkan betapa luar biasanya kuasa Tuhan, dan saya mengatakan, dan kuasa Tuhan itu disediakan untuk kita. Banyak orang yang pakai jurus segala macam untuk mengusir setan. Padahal ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, kalau ada setan, setan itu tidak mengusir, setan itu menyatakan diri. Dia tidak akan kuat menyembunyikan diri. Dan kita tinggal usir. Saya berharap kita semua punya pengalaman untuk mengusir setan. Maka Anda akan tahu betapa pentingnya hidup peka dengan suara Tuhan. Ya. Artinya kalau mengusir setan tidak usah tanya siapa namamu.
Datang dari mana? Sudah berapa lama? Tujuanmu apa? Itu roh pendusta. Tidak usah ditanya. Ya. Itu roh pendusta. Kemudian yang harus kita perhatikan, di dalam perjanjian lama orang yang berbicara dengan arwah, dengan roh jahat, artinya mereka hidup dalam kutuk. Saya selalu katakan, apakah mungkin banyak pendeta jatuh karena dulu waktu perintisan mereka dengan kuasa, tapi ketika mereka mengusir setan, mereka bertanya, mereka omong-omong sama setan, sehingga mereka hidup dalam kutuk. Kutuk itu hanya masalah waktu. Orang yang hidup dalam kutuk, masalah waktu. Kutuk kanker seperti yang saya jelaskan, generasi demi generasi hidup dalam kanker. Itu kutuk. Dan orang mau jaga makanan, mau jaga kesehatan dengan olahraga, tidur teratur, hanya masalah waktu. Pada waktunya pas, engkau kena kanker. Itu kutuk. Itu hanya bisa diusir roh jahatnya, baru kanker itu tidak akan diturunkan lagi ke generasi kita selanjutnya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Karena kata-katamu itu, bagaimana kita berkata-kata? Apakah kita selalu mengatakan firman? Bagaimana kita berkata-kata? Apakah perkataan kita menyatakan iman kita kepada Tuhan? Ya, saya tidak berbicara tentang kata-kata positif. Saya berbicara tentang firman yang kita perkatakan. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Berarti dari ayat ini kita bisa anggap tafsir. Selama setan itu merasuki anak ini tidak pernah bisa tidur. Selama setan merasuki anak ini tidak pernah bisa tidur. Saya tekankan kembali, kalau Anda tidak bisa tidur, bukan karena Tuhan panggil untuk berdoa. Anda ingin tidur, tidak bisa tidur, jangan-jangan karena roh jahat. Jangan-jangan karena rumahmu ada jimat. Jangan-jangan karena rumahmu penuh dengan roh jahat, sehingga kau tidak bisa tidur. Yang lebih kasihan lagi, tidur sebentar sudah mimpi dikejar-kejar mau dibunuh, mimpi kecelakaan dan sebagainya, sehingga kau tidak berani tidur lagi. Lihat di sini, ketika setan itu diusir, ketika setan itu keluar, anak itu bisa tidur. Anak itu bisa tidur. Anda harus bisa tidur, karena Alkitab katakan Dia memberkati kita waktu kita tidur. Ya, jangan sampai tidak bisa tidur, berkatmu berkurang nanti. Ya, jadi mari kita lihat bahwa ayat-ayat ini sangat luar biasa. Saya percaya ini waktunya kita makan roti. Jangan dibuang lagi. Jangan dibuang. Ambil rotimu, makan itu, dan mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Biarlah kuasa hadirat Tuhan yang sudah meliputi kita sepanjang ibadah ini terus akan kita bawa kemanapun kita pergi. Saya percaya hadirat Tuhan akan semakin kuat di tengah-tengah kita. Ya, berdoalah Anda, mau yang 5 menit, mau yang 1 jam, mau yang 3 jam. Ingat, kalau berdoa, Tuhan lawan gereja kami seperti dahulu ketika gereja masih kecil. Anda yang punya pengalaman akan tahu. Ya. Jadi, biarlah lawatan Tuhan itu terjadi dan diulang lagi. Jangan kendor, jangan menjadi puas, artinya kekenyangan. Tetap miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan memberkati.